Inna Rabbi laghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wati anna bu'da. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali wal waladi. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Sebelah kanan kiri kita yang viral di Instagram, TikTok, frame dan toko-toko yang jual bakso dan sebagainya dekat ya. Itu tuh. Nah, sebelah kiri. Nah, nanti bisa dari hotel jalan kaki sedikit ke sana. Malam-malam kalau kangen bakso, walaupun baru 2 malam ya. Alhamdulillah, dulu sekalian kita termasuk grup yang Allah izinkan untuk ziarah, karena beberapa travel mengeluh tidak bisa ziarah ya. Pernah kita dengar ya kemarin banyak. Alhamdulillah kita usahakan sebaik mungkin mencari muasasah. Muasasah itu provider atau jasa yang mengurus jamaah. Ada banyak ya di Arab Saudi ini. Alhamdulillah kita mendapatkannya, itu di bisnya Rawahil ini. Insya Allah kita hari ini akan menuju pertama ke Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah, dan salah satu tempat yang disunahkan untuk kita ziarahi ketika kita ke Madinah, yaitu Masjid Quba, kemudian kawasan Syuhada Uhud, Jabal Uhud, kemudian di Raudhah dan pemakaman bakti ya, dan tentunya makam Rasulullah SAW. Tadi alhamdulillah ada beberapa ibu yang jamaah perempuan sudah ke Raudhah, dan kita kalau menurut saya dibanding bulan lalu, bulan ini termasuk tidak terlalu padat ya. Mudah-mudahan kita bisa fleksibel. Bapak-bapak juga kalau misalkan mau setiap waktu ke Raudhah bisa, asal mau nyoba ya, mau nyoba antri dan sebagainya, kadang berhasil. Tidak harus aplikasi, tidak harus tasrik dari travel. Kadang-kadang kalau kondisinya kosong, polisi juga udah masuk gabung. Jadi memang untung-untungan ya. Kalau mau kita coba-coba terus boleh. Minimal target kita 1 kali ya, setiap jamaah 1 kali merasakan ibadah di Raudhah. Oleh karena itu yang pasti dari travel sedang kita usahakan terus. Kemudian minimal tadi cara selain dari Rekom Travel adalah melalui aplikasi Nusuk, atau bisa langsung on the spot ya, kayak tadi ibu-ibu alhamdulillah berhasil. Nanti besok juga boleh ibu-ibu yang tadi berhasil, Bu Haji, diajak yang lain bareng-bareng kumpul di mana, di lokasinya, jamnya juga. Yang untuk perempuan kadang lebih mudah dari bapak-bapak. Insya Allah kita sudah bersuci semua di hotel ya, dulu ya. Man tatahhara fi baitihi wa ata Masjid Quba fa shalla rak'ataini falahu ajru umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, dalam hal ini kita di hotel, dahulu kemudian kita berjalan atau datang ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat. Kalau pagi ini nanti kita sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah duha ya, 2 rakaat minimal, maka dapat pahala umroh. Masya Allah. Jadi orang Madinah kalau mau pahala umroh, mereka hanya datang saja ke Masjid Quba. Rasulullah SAW diriwayatkan setiap hari Sabtu beliau jalan kaki ataupun naik unta, naik kendaraannya, naik keledai atau kuda kendaraan beliau untuk ke Masjid Quba ya, setiap hari Sabtu. Para ulama berpendapat itu sunnahnya hari Sabtu, atau berpendapat sunnahnya seminggu sekali bagi penduduk Madinah. Nah, kita yang sudah jauh-jauh ke sini jangan sampai menghilangkan kesempatan emas. Insya Allah kita ke Masjid Quba, datang, dan seutama-utamanya niat kita untuk sholat langsung. Datang ke Masjid Quba, jangan tergoda dengan ramainya penjual
yang berteriak Jokowi 50.000 gitu. Anies Baswedan 50.000, kasihan presiden kita harganya 50.000 ya. Sejadah, coklat gitu jual. Ya itu godaan. Nanti setelah kita masuk sholat sunnah, berdoa, boleh 2 rakaat, boleh pertama tahiyatul masjid, kemudian sholat duha, sholat hajat, berdoa di situ. Setelah itu keluar sambil menunggu foto-foto, dan boleh nanti ada yang jual strawberry dan sebagainya boleh. Yang uang realnya belum tukar, ada banker kita di depan, Taufik, bisa nanti bisa on the spot ya, insya Allah. Nah, untuk memudahkan jamaah karena mungkin ke money changer sulit dan sebagainya, jadi kita mudahkan insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah setelah kita di Mekah kita akan tahu sejarah bagaimana Rasulullah hijrah. Buah dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah yaitu pertama beliau berhenti atau datang ke kawasan Kuba ini, dan Rasulullah SAW tinggal selama berapa hari? Ada yang tahu? Belum dikasih tahu di Kuba tinggalnya 10 hari. 10 hari beliau di Kuba dan mendirikan masjid ya, mendirikan masjid Kuba. Jadi masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah SAW ya, pertama kali dalam sejarah Islam adalah masjid Kuba. Sangat diutamakan ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan fihi rijalun yuriduna ayyatatahharu, dalam ada laki-laki ya, atau penduduk yang suka bersuci. Ternyata kata Rasul, ayat ini diturunkan kepada ahli Kuba, penduduk Kuba. Kenapa mereka? Bapak Ibu, kalau kita pikirkan sekarang kita mudah ya di hotel, mau mandi, mau MCK, tinggal buka keran ya. Zaman Rasul bagaimana? Harus dengan istinja, dengan batu ya. Tapi penduduk Kuba memang sebelum datang Islam mereka bersuci dengan air. Jadi selain batu mereka suka dengan air untuk BAB dan sebagainya menggunakan air. Oleh karena itu sangat sampai dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya bahwa penduduk Kuba itu mereka suka bersuci, bersih dengan air. Maka di sana juga ada sumur, ada sumur di sana, Rauhah, mudah-mudahan kalau dibuka ya, kadang ditutup soalnya. Itu ada mata air yang sampai sekarang masih mengalir bersih jernih di sana dekat Masjid Kuba. Dan insya Allah pagi ini kita akan ke Masjid Kuba dengan sejarahnya, dan bagi Bapak Ibu yang beberapa tahun lalu kesini sekarang sudah sedikit berbeda. Yang dulu lapangan parkirnya penuh dengan jualan, sekarang sudah agak rapi dan sudah luas karena Pangeran MBS Muhammad bin Salman tahun lalu ke situ memerintahkan untuk perluasan Masjid Kuba. Jadi sekarang halamannya luas, rapi, banyak pohon-pohon. Ketika musim haji tahun lalu aja belum rapi, sekarang sudah rapi dari sejak Desember kemarin. Ya, jadi enak. Nanti tergantung lokasi kita berhenti bis. Untuk bapak-bapak di bagian depan masjid, untuk ibu-ibu dari bagian belakang. Nanti kita kumpul dulu, menentukan titik lokasi kumpul ya setelah sholat. Kami harapkan untuk tidak berlama-lama karena tujuan kita masih banyak. Target maksimal 1 jam kita di kawasan Masjid Kuba. Setelah itu kita akan ke kebun kurma, kemudian lanjut ke kawasan Jabal Uhud melihat pemakaman syuhada Uhud. Bapak Ibu sekalian, sebagai kita saksikan, Masya Allah udaranya ya, saya kira pagi-pagi sudah panas, ternyata masih enak ya dinginnya, tidak terlalu ya. Kalau Januari kemarin sangat menusuk, nah ini Maret dinginnya tidak terlalu menusuk. Itulah kenapa sampai ada hadis tentang keutamaan kota Madinah. Di depan kita ini ada Masjid Bilal, sebelah kiri. Masjid Bilal ini unik karena di bawahnya ada toko-toko, toko emas, oleh-oleh, ibu-ibu suka ini. Nah, toko emas, oleh-oleh, nah ini di bawah Masjid Bilal. Kemudian nanti di daerah Babus Salam, insya Allah nanti sore kita ziarah keliling masjid. Persiapkan tenaga karena sekitar 3 kilo kita berkelilingnya, 3 kilometer. Mengelilingi Masjid Nabawi saja itu. Ada kawasan Sakifah Bani Saidah, ada Masjid Ghamamah, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar.
di kawasan Babu Salam sebelah kanan masjid. Nah, ini Masjid Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah SAW. Kemudian dari arah depan masjid juga, ya kalau kita hotelnya di belakang masjid ya. Kalau lurus kita ke depan masjid itu ada sekarang jalur pedestrian, jalur jalan kaki Mamsah namanya. Itu lurus tembus 3,5 km ke Masjid Kuba. Nah, kalau yang mengambil sunnah mereka jalan kaki kalau Sabtu pagi. Ada juga sekarang mobil-mobil hias, terus golf, itu mobil golf yang disewa untuk bisa ke Masjid Kuba dari sana. Nah, bisa berapa, 15 real ya misalnya. Dan mobil-mobil antik juga ada. Itu jalur jalan kaki ke Masjid Kuba. Masya Allah, banyak sekali fadilah kota Madinah. Sebenarnya kita ketahui bahwa di kota Madinah ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Inna Ibrahim harrama Makkah, kata Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah. Yang menjadikan kota Makkah tanah suci haram adalah Nabi Ibrahim. Wa ana ja'altul Madinata muharramah. Jadi yang menjadikan Nabi kawasan Madinah kawasan tanah suci haram adalah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim menjadikan Makkah kota suci, kota haram, maka aku menjadikan kota Madinah menjadi kota haram. Jadi Nabi Muhammadlah yang menjadikan kota Madinah ini tanah suci haram, yaitu dilarang tadi kita tidak boleh membunuh atau kemudian menebang pohon sembarangan kecuali tumbuhan untuk, kata Rasul, kecuali tumbuhannya untuk ngasih makan hewan. Jadi tumbuhan-tumbuhan liar itu tidak boleh sembarang ditebang. Termasuk di tanah suci Makkah dan Madinah ini yang suka ibu-ibu atau para mbak-mbak, gadis-gadis yang suka selfie itu di saat mengejar burung merpati ya. Itu kata salah satu ulama juga termasuk itu membuat was-was para burung. Nah, ini sebenarnya mengganggu burung gitu. Mereka jadi panik kan dikejar-kejar. Itu termasuk jangan gitu. Karena kita tidak boleh mengganggu hewan, tidak boleh berburu ya. Nah, termasuk itu tadi mengganggu hewan. Baiknya apa? Beli jagung atau beli humus. Humus itu kacang Arab biasanya dijual, kita kasih makan. Dilempar, bolehlah foto tuh, itu senang mereka ya, burungnya. Seperti itu. Kemudian sebenarnya kita ketahui banyak sekali fadilah kota Madinah ini. Penamaannya juga ada puluhan ya. Disebut Madinatul Ilm, kota ilmu. Nah, kemudian Akalatul Qura, kota yang memakan kampung-kampung yang kota-kota lain. Maksudnya orang berbondong-bondong datang ke kota Madinah. Diriwayatkan ketika Rasulullah SAW bepergian keluar kota Madinah, kemudian Rasulullah SAW ingin kembali ke Madinah, sudah dekat Rasulullah itu mempercepat tunggangannya, memecut ya istilahnya itu, kuda atau ontanya supaya cepat-cepat datang ke Madinah, karena banyak sekali keutamaan di kota Madinah. Fiha barokah, sampai didoakan Rasul mendapatkan 2 kali keberkahan keutamaan kota Makkah di Madinah ini. Ya. Kemudian kota Madinah juga adalah kota yang akan membersihkan iman. Jadi orang-orang yang munafik, musyrik dan sebagainya itu akan keluar dari sini. Ya, ketika ada orang Islam ataupun orang fasik yang datang ke Madinah tidak senang, maka dia akan terusir sendiri dan Madinah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Banyak sekali keutamaan di Madinah ini. Ada juga di kota Madinah ini terutama khususnya yaitu Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi terletak di samping rumah Rasulullah SAW. Ya. Dulu luasnya hanya sedikit sekali ya, yang kawasan lama itu. Tandanya itu di kawasan depan masih tersisa yang banyak tiang-tiangnya, yang ornamen kaligrafi, bunga-bunga itu. Nah, itu yang masjid lama ya.
kawasan zaman Khalifah Bani Umayyah, ya, Bani Abbasiyah. Tapi perluasan ketika kerajaan Arab Saudi, KSA, Kingdom of Saudi Arabia, itu yang ada payung-payungnya. Ya. Nah, kita lihat ini sudah sampai dekat ya. Alhamdulillah kayaknya tidak terlalu padat. Tidak seperti yang kemarin-kemarin penuh sekali sampai di jalan raya ini yang kita sekarang lewat ini banyak parkiran bis. Alhamdulillah sekarang mungkin banyak yang tidak dapat izin untuk bis. Ya, kita alhamdulillah kita dapat. Nah, sudah rapi ya. Kita lihat nih Bapak yang beberapa bulan atau tahun lalu belum kesini tidak serapi ini ya. Di depan masjid juga kanan kiri sudah rapi sekarang. Nah, ibu-ibu di sini buat masuknya ya dari belakang masjid, bapak-bapak dari depan. Nanti kita parkir. Ya, itu banyak. Nah, nanti kita akan berhenti dulu bisnya, kemudian kita akan jalan bareng menuju ke area masjid. Kita akan tentukan titik kumpulnya ya, supaya mudah. Nah, kalau dulu di sini penuh dengan jualan ya, orma kismis sebagian sekarang sudah dirapikan. Ada yang jualan menggunakan troli-troli dan itu kucing-kucingan dengan askar. Biasanya kalau kita sudah ngambil keburu datang askar, mereka kabur. Kita yang bingung, barangnya kita udah pegang, yang jualnya sudah kabur. Nah, seperti itu ya, alhamdulillah. Ini masih ya, silakan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita sampai. Kami ingatkan kembali untuk ibu bapak, walaupun kita berada di tanah suci di Mekah dan Madinah, tetap ya yang namanya kemaksiatan juga tetap ada. Karena salah satu perkataan para sahabat dikatakan bahwasanya suatu kota itu tidak bisa merubah seseorang, yang mau itu di Mekah atau Madinah. Akan tetapi amal seseorang lah yang akan merubah dirinya. Jadi jangan heran ya, walaupun di Mekah Madinah ada aja percopetan. Nah, ini sering juga nih jamaah yang polos-polos, Madinah Mekah tenang, ternyata tasnya disilet. Jadi tetap hati-hati, terutama ketika masuk masjid, keluar masjid, ketika belanja apalagi ya, lagi nggak fokus. Nah, itu kadang kesempatan. Biasanya copetnya itu anak-anak kecil, karena di sini anak kecil kalau masih kecil itu nggak dihukum berat ya. Saya juga dulu ketika di Madinah, ketika di kampus itu pernah beli motor ibu bapak, beli motor merasa tenang, gak tahunya malam-malam dicuri sama anak kecil motornya ya. Jadi tetap harus hati-hati. Nah, nanti kita turun insya Allah, mudah-mudahan sih 20 menit cukup ya, 20 menit cukup agar kita bisa lanjut ke tempat-tempat selanjutnya. Kita turun terlebih dahulu, lalu nanti kita foto bareng, foto bareng, kemudian yang perempuan bareng, nanti sholatnya yang laki-laki juga bareng. Apa yang kita lakukan?